Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha kelas 3 semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Guru pada mata pelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang sifat-sifat wujud benda. Setelah kemarin kita membahas sifat benda padat, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat benda cair dan benda gas ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca berdoa sama-sama dulu ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan Allah ridho dengan ilmunya yang kita pelajari. Hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai pembahasannya ke wujud benda yang kedua. Yang kemarin adalah benda padat. Masih ingat kan sifat-sifatnya? Iya, betul. Sifat benda padat salah satunya adalah volume, massa, dan beratnya itu tidak berubah. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat benda cair. Nah, benda cair itu banyak terdapat di sekitar kita. Misalnya apa? Ya, betul sekali. Misalnya air yang kita minum, lalu air yang kita buat untuk mandi, mencuci piring, mencuci pakaian. Lalu ada benda cair yang lainnya. Contohnya minyak goreng, sirup, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih sifat-sifat benda cair itu? Nah, benda cair memiliki sifat, yaitu yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Sifat yang kedua, benda cair, volume, berat, dan massanya tetap. Sifat yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, sifat yang keempat, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Selanjutnya sifat yang kelima yaitu benda cair dapat melarutkan suatu benda. Yang keenam, benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Sifat yang ketujuh, benda cair menekan ke segala arah. Sifat yang kedelapan, benda cair tidak dapat digenggam. Sifat yang kesembilan, benda cair dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Kita bahas satu persatu yuk sifat-sifat benda cair. Sifat yang pertama, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, hal ini dapat kita ketahui dengan cara kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkok, dan botol. Maka hasilnya adalah air akan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Nah, sifat yang pertama ini sudah kalian praktikkan kan kemarin? Oke, jadi terbukti ya bahwa sifat benda cair itu berubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Oke, kita lanjut sifat yang kedua. Volume, massa, dan beratnya tetap. Nah, hal ini dapat diketahui ketika zat cair dipindahkan ke dalam wadah apapun. Maka volume, berat, dan massanya akan tetap. Hanya saja bentuknya yang berubah. Ya, betul sekali. Bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Selanjutnya, sifat yang ketiga adalah benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah.
Contohnya, kita bisa lihat pada air sungai. Nah, air sungai itu mengalir dari hulu pegunungan ke hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Lalu, atau kita bisa lihat pada air terjun. Nah, air terjun itu mengalir dari atas ke bawah kan? Oke, selanjutnya sifat yang keempat yaitu permukaan air yang tenang selalu datar. Coba permukaan botol atau permukaan air pada botol yang tegak dan botol yang dimiringkan permukaannya selalu datar. Coba perhatikan yang Bu Guru beri tanda kotak merah. Oke, botol yang berdiri tegak atau yang dimiringkan, lihat permukaan airnya selalu datar ya. Oke, selanjutnya sifat yang kelima yaitu zat cair dapat melarutkan benda. Ya, contohnya adalah gula yang akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Lalu kita bisa aduk-aduk supaya larutnya lebih cepat ya. Nah, contohnya ini pada saat kita membuat teh. Nah, ketika kita menambahkan gula, gulanya akan larut. Oke, selanjutnya sifat yang keenam adalah zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, peristiwa zat cair meresap melalui celah-celah kecil ini disebut kapilaritas. Contohnya, pada lampu minyak atau kompor minyak. Perhatikan sumbu yang ada di dalam lampu minyak. Ya, di bawah sumbu itu ada minyak tanah. Jadi sumbunya direndam oleh minyak tanah, lalu nanti minyak tanahnya akan meresap melalui celah-celah kecil yang ada di dalam sumbu sampai ke atas, sehingga kita bisa menyalakan api sehingga menjadilah lampu minyak. Oke, sampai sini sudah paham? Ya, kita lanjutkan ke sifat selanjutnya ya, yaitu sifat yang ketujuh, zat cair menekan ke segala arah. Nah, peristiwa ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Perhatikan gambar di samping ya. Ada botol yang telah diberi beberapa lubang. Nah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Selanjutnya, sifat yang ke-8. Apa itu? Betul sekali, zat cair atau benda cair itu tidak bisa digenggam. Ya, zat cair tidak dapat digenggam seperti zat padat. Zat cair hanya bisa disentuh. Ya kan? Selanjutnya, sifat yang terakhir adalah zat cair dapat berubah wujud menjadi zat padat atau gas. Ya, ini menjadi zat padat atau gas ya. Nah, contohnya ketika air kita masukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi padat, yaitu menjadi es batu. Betul sekali. Nah, peristiwa ini dinamakan membeku. Selanjutnya, proses perubahan zat cair menjadi uap atau menjadi gas, yaitu ketika air dipanaskan. Nah, air tersebut akan mendidih dan mengeluarkan uap air. Nah, peristiwa ini dinamakan menguap. Oke, sudah paham sampai sini? Nah, apa saja sih contoh benda cair yang ada di sekitar kita? Ya, betul sekali. Yang paling banyak ada di sekitar kita adalah air. Lalu ada madu, minyak goreng, dan lain-lain. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu benda gas.
Nah, benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Benda gas memiliki sifat, yaitu diantaranya adalah yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Yang kedua, sifatnya benda gas menempati ruang. Dan yang ketiga, benda gas menekan ke segala arah. Yang keempat, sifat benda gas tidak dapat digenggam, namun dapat dirasakan. Yang kelima, benda gas dapat berubah wujud menjadi cair dan menjadi padat. Dan yang terakhir, sifat benda gas yaitu benda gas tidak dapat dilihat. Mari kita bahas satu persatu sifatnya ya. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Nah, bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan wadahnya, sama seperti benda cair ya. Nah, hal ini dapat dilihat ketika kita meniupkan udara pada balon dengan bentuk yang berbeda-beda. Maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau mengikuti bentuk balon. Oke, selanjutnya yang kedua adalah benda gas menempati ruang. Hal ini dapat dilihat ketika kita meniupkan udara pada balon. Udara akan menempati seluruh ruangan pada balon sehingga balon akan mengembang. Sifat selanjutnya yaitu benda gas menekan ke segala arah. Hal ini dapat dilihat ketika kita meniupkan balon. Saat balon ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus-menerus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Dor! Nah, balon meletus karena tidak dapat menahan tekanan udara yang ada di dalam balon. Akhirnya balonnya meletus. Oke, sifat benda gas yang keempat, yaitu benda gas tidak dapat digenggam atau disentuh, namun dapat dirasakan. Ya, seperti udara di sekitar kita ya, kita tidak bisa menggenggam atau menyentuh udara, tapi udara tersebut bisa kita rasakan. Apalagi jika ada angin yang tertiup, maka udaranya akan terasa sejuk. Oke, selanjutnya benda gas sifatnya yang kelima, yaitu benda gas dapat berubah wujud menjadi benda cair atau padat. Contohnya adalah ketika pagi hari, yaitu ketika peristiwa embun yang menempel pada dedaunan. Nah, embun di pagi hari adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Peristiwa ini disebut mengembun. Selanjutnya, sifat yang keenam yaitu benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Tetapi ada beberapa benda gas yang dapat kita lihat, yaitu contohnya asap dan awan. Nah, asap dan awan ini memiliki partikel penyusun lain selain gas. Makanya asap dan awan bisa dilihat, namun tetap dapat kita kelompokkan ke dalam benda gas. Nah, ada apa saja sih contoh benda gas yang di lingkungan sekitar kita? Ya, betul sekali. Contohnya yang pertama, udara, asap, awan, uap air, dan LPG. Nah, LPG ini merupakan bahan bakar berbentuk gas yang terdapat di dalam tabung gas. Oke, cukup sekian penjelasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Silahkan kalian lanjutkan belajarnya ya. Kerjakan latihan yang nanti akan diberikan oleh Bu Guru ya. Oke.
Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Kita bertemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih ya yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.